Shalom. Shalom. Kami menyambut semua sidang jemaat Tuhan pada hari ini, baik itu secara streaming, bahkan saat kita mendengarkan radio ini, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena semata-mata kekuatan kita sendiri, melainkan karena Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami memuji. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk cinta Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang senantiasa terus menyakiti hati-Mu, orang-orang yang senantiasa terus jatuh akan dosa. Tolonglah kami, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan yang kami lewati, kami mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu, baik kami yang mendengarkan secara online, bahkan tolong setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terhilang, biarlah senantiasa hidup kami terus melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya, biarlah senantiasa kasih dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, ada bersama dengan orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Mari kita tinggalkan setiap beban masalah kita. Kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
supaya kehidupan memancar senantiasa. Kepada hambanya dipersilahkan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Jika kami sampai hari ini, semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi itu semua karena bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu melalui kebenaran firman-Mu itu akan menjadi jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Itu akan menjadi jawaban di dalam setiap segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan, sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya berharap kita selalu dalam keadaan yang sehat, yang baik-baik saja, dan semuanya hal yang luar biasa Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang arti sebuah ketaatan atau hidup di dalam ketaatan. Mari kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Jika kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita menyimak dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Di kalimat berikutnya kita garis bawahi dikatakan dengan bebas. Tetapi dalam ayat 17, ada sebuah perintah yang harus ditaati. Ada sebuah perintah yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada sebuah perintah. Dan percayalah dalam setiap perintah firman Tuhan atau setiap pesan-pesan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, itu akan bermanfaat luar biasa dalam kehidupan kita. Akan berfungsi sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu dikatakan firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Maka dari itu kenapa firman-Nya harus kita kerjakan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang Tuhan perkatakan
pasti membawa kehidupan kita kepada kebaikan. Dan setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan, supaya kehidupan kita saling mengasihi antara sesama. Supaya kehidupan kita juga saling mengasihi antar sesama. Dan kehidupan kita terutama bagaimana kehidupan kita mengasihi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan hari ini kita dapat mengingat bahwa segala sesuatunya ada perintah yang kita harus taati. Ada perintah yang harus kita kerjakan. Dan dalam setiap firman yang Tuhan sampaikan adalah membawa kehidupan kita kepada kebaikan, bukan pada keburukan. Dan setiap firman Tuhan yang kita kerjakan pasti akan sesuai dengan norma-norma manusia. Sebab firman-Nya membawa kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini membuat kehidupan kita tersadar. Apakah kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari cenderung pada hidup dalam ketidaktaatan, atau kehidupan kita sepenuhnya hati kita telah memilih untuk hidup dalam taat dan setia. Untuk kehidupan kita taat dan percaya kepada Tuhan. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah kehidupan kita cenderung kepada ketidaktaatan? Atau kehidupan kita sudah memilih untuk taat dan percaya? Untuk setia kepada Tuhan. Mari dalam setiap langkah kehidupan kita diingatkan bersama-sama, saudara. Hari ini ada 3 hal yang kita akan pelajari. Ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu tentang arti hidup dalam ketaatan. Kalau kita membaca tadi dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ dikatakan ada kalimat bebas. Berarti Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kehidupan kita. Kehidupan kita diberikan satu yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas yaitu freedom dan free will. Kehendak kita untuk mendapat, kehidupan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Free will, keputusan yang tepat, keputusan yang bijak. Kita memilih keputusan yang tidak bijak atau keputusan yang bijak. Freedom, kebebasan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kita disadarkan oleh Tuhan bahwa kita harus memilih kehendak bebas yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hati kita sudah memilih untuk taat, setia, dan percaya kepada Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita, seberat apapun yang sedang hari-hari ini kita hadapi, kita tetap memilih jalan daripada Tuhan. Poin yang pertama, mengapa ketaatan sangat diperlukan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah sebab dari ketaatan membangun dasar yang benar dan kuat. Dalam sebuah arti ketaatan itu dapat membangun dasar yang benar dan kuat. Dasar kita bukan hanya tetap baik, tapi dasar kita harus benar dan kuat. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Perlu kita sadari kenapa firman Tuhan mengingatkan kita melalui ketaatan kita membangun dasar hidup kita dengan benar dan kuat. Sebab pada dasarnya manusiawi kita ini orang yang tidak mau diatur.
Sudah ada perintah, maka itu ada kalimat, ada kata-kata yang pernah kita dengar, ada perintah patut dilanggar katanya. Padahal sebenarnya itu tidak tepat, tidak benar. Yang tepat adalah perintah itu mengarahkan kehidupan kita untuk hidup kita nyaman, untuk hidup kita mengenal bahwa saat hidup kita dalam perintah, saat hidup kita menjalani perintah, kita akan menikmati hasil daripada kesetiaan kita mengerjakan perintah itu. Manusiawi kita adalah manusia yang tidak mau diatur atau dipimpin. Tetapi saat kita mengenal Tuhan, maka kehidupan kita harus memberi diri. Kehidupan kita harus memberi diri. Kehidupan kita harus memberi diri. Kita lihat Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17. Pesan Tuhan itu terhadap Adam. Pesan tersebut disampaikan kepada Adam. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi dalam yang sudah tertulis dalam Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh dalam dosa. Kita dapat melihat langkah demi langkah semuanya itu. Dan di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ada konsekuensi yang Tuhan berikan. Nah, dalam kehidupan kita pun juga, kenapa kita harus terus hidup dalam ketaatan? Supaya kita mengerti manfaat dan luar biasanya sebuah perintah yang Tuhan sampaikan. Supaya kita memiliki rumah yang kuat. Rumah kita yang pada dasarnya adalah batu. Rumah kita bukan dibangun di atas pasir, tetapi rumah kita dibangun di atas batu. Pondasi kita kuat. Lalu poin yang kedua, ketaatan itu adalah tanda sebuah kekuatan yang sejati. Saat kita hidup dalam ketaatan, maka yang namanya kekuatan, artinya kekuatan kehidupan kita mampu, dimampukan. Kehidupan kita mampu, seberat apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap mendapat kekuatan itu. Artinya kita mampu. Walaupun sakit, walaupun perih, tetapi kita mampu tetap bertahan, tetap tegak berjalan di dalam yang namanya ketaatan tersebut. Maka dari itu ketaatan itu sangat penting, luar biasa. Kalau kita nggak melakukan yang namanya ketaatan atau kita hidup tidak dalam ketaatan, maka kita tidak mengerti yang namanya kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi saat kita mau dengan setia, dengan percaya kita melakukan ketaatan itu, maka kita akan tersadar, mata jasmani kita akan tercelikkan. Oh, ini yang namanya kekuatan dari Tuhan. Kita akan tersadar melalui proses kehidupan ini. Seberat apapun proses yang sedang kita alami, saat kita mau taat, memelihara ketaatan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengenal yang namanya kekuatan yang sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Melalui ketaatan, firman Tuhan mengingatkan kita kekuatan yang sejati saat kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan sesama. Kita ini siapa? Kita perlu sadari kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan.
sehebat apa kita sebagai manusia. Sehebat apa kita sebagai manusia, tetapi perlu kita ingat kita ada batasnya. Ada titik di mana kehidupan kita tidak mampu. Ada titik di mana kita akan mengalami yang namanya titik terberat atau titik terjenuh dalam kehidupan kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan, janganlah hidup kita congkak. Janganlah hidup kita congkak. Tetapi kehidupan kita mari selalu hidup dalam yang namanya rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Maka itu hari ini, mari hiduplah kita dalam ketaatan. Apa yang terus dalam firman Tuhan, mari kita kerjakan. Jangan pernah kita jemu-jemu. Seberat apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu ada jawaban bagi kehidupan kita. Tuhan selalu menyediakan jawaban. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ketaatan akan membawa kita dalam kelimpahan untuk menuju atau mencapai tujuan hidup kita. Di dalam ketaatan, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati yang namanya kelimpahan. Menikmati kelimpahan itu bukan tentang finansial, bukan tentang harta benda, tetapi kelimpahan yang sesungguhnya saat hidup kita menikmati damai sejahtera, sukacita, bahagia, itu yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab kebahagiaan, sukacita, ketenangan diri, damai sejahtera itu tidak bisa diukur dengan finansial atau dengan harta benda kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan, saat kita hidup dalam ketaatan, maka akan selalu terjadi yang namanya kelimpahan. Dalam perjalanan hidup kita, damai sejahtera, sukacita, bahagia, hidup tenang, itu sangat kita perlukan lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Dan kita dapat temukan saat kita berjalan bersama Tuhan. Dan saya percaya melalui kelimpahan yang datang daripada Tuhan, datang daripada sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, maka kelimpahan itu membuat kehidupan kita tidak akan khawatir. Kehidupan kita tidak akan takut, kehidupan kita tidak bimbang. Sebab iman kita telah diproses bahwa kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi biarlah melalui 3 poin ini kita diingatkan bersama-sama. Mari kita memilih dengan sepenuh hati kita untuk kita hidup dalam ketaatan. Untuk ayat yang terakhir mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Ulangan pasal ke-5 ayat yang ke-33. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Firman Tuhan hari ini menjadi sebuah keputusan langkah kehidupan kita untuk kita menghadapi hari-hari esok yang penuh dengan kepastian. Saat kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada kepastian dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Dikatakan apa? Saat hidup kita jalan di dalam perintah Tuhan, kalimat demi kalimat dikatakan apa? Supaya kamu hidup dan baik.
supaya kita hidup dan baik. Keadaan kita pun, ya, dalam keadaan kita baik, dalam keadaan kita hidup berkelanjutan. Lalu kalimat berikutnya dikatakan apa? Supaya lanjut umur kita di negeri yang akan kamu duduki, yang kita duduki. Supaya lanjut umur kita. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Apapun hari ini yang sedang kita hadapi, seberat apapun proses yang kita hadapi, itulah perjuangan iman kita supaya kita tetap hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur kami diingatkan pada hari ini untuk kehidupan kami mengerti arti dari sebuah ketaatan. Biar kehidupan kami memilih dengan pasti, kehidupan kami memilih dengan pasti untuk hidup dalam ketaatan, untuk setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 3 poin hari ini yang sudah kami dengar, itu menjadi pengingat bagi kehidupan kami. Saat kami hidup dalam ketaatan sampai hari ini, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Hidup dalam ketaatan itu sangat berfungsi, sangat bermanfaat luar biasa bagi kehidupan kami. Dan kami percaya setiap firman-Mu yang Kau sampaikan membawa kehidupan kami untuk memiliki hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan sudah sepantasnya dan sepatutnya kehidupan kami pun memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga Tuhan berdoa bagi para pendengar, bagi para penonton live streaming Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti acara hari ini Tuhan. Biarlah semuanya berkat yang datang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Kami juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, kejayaan dan kelimpahan selalu berlimpah-limpah, selalu terjadi dalam kehidupan dan dalam sebuah stasiun Tuhan Radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.